Oke, selamat pagi. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa join untuk Vicon ketiga pagi hari ini. Mungkin di sela-sela kesibukannya atau mungkin ada acara ya karena ini masih libur ini ya, libur Lebaran. Tapi terima kasih udah bisa join pagi ini. Sebelum dimulai untuk diskusi dan paparan materi sesi 7, saya mau menyampaikan beberapa hal mengenai tugas UTS ya. Tugas sebelum UTS di kelas MJ 220. Terima kasih udah banyak yang submit dan mohon maaf ada yang belum dinilai karena kan memang pesertanya banyak ya. Mohon ditunggu nanti pasti akan ada nilainya karena kan saya menilai dari yang dari atas dulu gitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengumpulkan jauh-jauh hari ya nilainya sudah ada. Seperti Mbak Bella itu sudah, makasih ya udah awal. Mungkin teman-teman yang lain ada kesibukan jadi apa mengumpulkannya agak mepet ya, nggak masalah. Yang penting saya terima kasih atas komitmennya untuk mengerjakan tugas sebelum UTS. Nah, itu ada saya mau cerita sedikit. Jadi kan tugas ini kan jangka waktunya 10 hari. Nah, pada saat tadi malam banyak yang japri ke saya karena tidak bisa upload server down. Jadi memang kalau misalkan di apa online seperti ini memang kalau mepet-mepet deadline tuh selalu gitu. Jadi karena kan banyak yang pakai, banyak yang mau akses, jadi eh, uploadnya jadi terkendala. Untuk itu nanti untuk tugas berikutnya saya harapkan apa mensubmitnya itu jangan mepet gitu. Jadi biar nggak apa ya nggak ada kendala gitu karena tadi malam akhirnya banyak yang japri akhirnya saya alihkan untuk apa dikirim via email tapi itu ini ya last option tapi saya harap bisa dikerjakan dan disubmit itu sebelum apa deadline. Terus yang kedua nanti kan ada tugas berikutnya yang sebelum UAS. Nah, tugas ini kan satu kesatuan. Nanti yang tugas sebelum UAS itu akan saya posting di minggu ke-15 karena minggu ke-16 itu kan kita sudah UAS. Nah, itu nanti jadi jadi yang dikerjakan kan berarti materi sebelum UAS kan. Jadi materi ke-9 sampai ke-15. Nah, itu jadi tinggal dilanjutkan aja. Nanti yang dikumpulkan tuh satu kesatuan yang dikerjakan dari UTS sampai ke UAS gitu ya. Terus mengenai UTS. Jadi untuk UTS kita dijadwalkan di tanggal 1 Juni 2026. Jangka waktunya 2 minggu sampai tanggal 14 Juni. Besok soal sudah bisa diakses dan bisa dikerjakan. Nah, itu lagi saya harapkan juga mensubmitnya nanti jangan mepet ya, takutnya seperti tugas. Karena kalau ketentuan di UAS lewat dari tanggal yang ditentukan submit tidak diterima. Itu dari apa prodi dan bagian akademik ketentuannya seperti itu. Jadi biar apa ya sama-sama inilah kita menghargai ya kita untuk apa jadwal yang sudah ditetapkan. Lalu ketentuan UAS berikutnya adalah UAS itu question based, jadi saya ada 3 pertanyaan, dijawabnya dengan tulis tangan, nanti di scan baru di-upload di add link. Saya nggak minta video lagi karena tugas ini kan sudah buat video ya. Yang untuk UTS-nya ditulis tangan aja, tapi saya tidak karena untuk menghindari copy paste ya. Harap teman-teman memahami juga. Kalau ditulis tangan itu teman-teman juga pasti akan membaca apa yang dijawabkan. Jadi kita belajarnya 2 kali biar makin memahami. Itu saja. Eh, Baik, ada yang mau ditanyakan mengenai ketentuan UTS atau tugas atau dan lain-lainnya sebelum dimulai materi ke-7? Silakan. Ibu izin bertanya. Eh, ya, eh, Silakan, Mbak. kalau ya tadi tadi itu untuk deadline UTS-nya itu berarti selama 2 minggu itu ya Bu?
Iya, betul. Terakhir tanggal empat Oh belas iya. Juni ya, harus sudah Tang- diposting di Adlink. Oh iya. Oke. Tapi Baik, terima kasih tapi Bu. tapi diharapkan sebelum itu. Jadi biar nggak kayak seperti tadi Oh malam tuh iya. kita, aduh susah nggak bisa masuk nggak bisa posting gitu. Karena ini kan nggak banyak kok kalau misalkan tulisan tangan kan nggak sebanyak membuat makalah atau video ya. Jadi mudah-mudahan bisa on time ini ya mengerjakan dan postingnya di Adlink. Ada lagi? Oh iya, Ibu mau bertanya lagi? Tadi kan ditulis tangannya Bu jawabannya. Nah, Iya, itu Mbak. di kertas HVS biasa atau misalnya di kertas yang bergaris kertas folio gitu atau bebas Bu? Bebas aja, Mbak. Oh, bebas. Oke, Iya, baik Bu. iya, iya. Baik, kita mulai saja ya materi yang ketujuh. Mungkin teman-teman sudah berhasil untuk unduh materinya yang sudah saya posting. Oke, kita mulai saja. Kita berbicara mengenai sebentar. Manajemen operasi dan kualitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk materi ini kan sudah termasuk kepada tugas di UTS. Saya sudah sebagian sudah saya cek, teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah bisa menjelaskannya dan artinya sudah mengerti dan menguasai ya sedikit banyak mengenai operasional. Tapi nggak apa-apa, ini kan karena udah masuk ke dalam materi ketujuh, kita review lagi dan kita diskusi kembali. Oke, sekarang kita mulai dulu mengenai apa arti dari operasi. Jadi istilah operasi atau operation dari perusahaan adalah merujuk pada seluruh kegiatan yang dilibatkan dalam pembuatan produk, yaitu barang ataupun jasa bagi pelanggan. Operasi jasa atau produksi jasa adalah kegiatan menghasilkan produk berwujud dan tidak berwujud, seperti hiburan, transportasi, dan pendidikan. Sedangkan operasi barang atau produksi barang adalah kegiatan menghasilkan produk berwujud seperti radio, koran, bis, dan buku teks. Operasi produksi adalah kegiatan yang dilibatkan dalam pembuatan produk barang dan jasa bagi pelanggan. Nah, berikutnya untuk menciptakan nilai melalui operasi. Untuk memahami proses produksi suatu perusahaan, kita perlu mengetahui jenis manfaat apa yang diciptakan dari proses tersebut, baik untuk perusahaan maupun pelanggannya. Produksi memberikan hasil ekonomis bagi bisnis berupa laba, upah, dan barang yang dibeli dari perusahaan yang lain.
Untuk menciptakan nilai melalui operasi, mm, ada yang disebut sebagai kegunaan atau utility. Produksi menambah nilai bagi pelanggan melalui penyediaan utilitas atau kegunaan. Jadi, maksudnya, utility di sini adalah kemampuan untuk suatu produk memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam hal bentuk, waktu, ataupun tempat. Contohnya ini produksi di samping adalah Regal Cinema, yaitu produksi yang menjadikan produk tersedia dengan mengubah bahan baku dan keterampilan manusia menjadi barang dan jasa akhir. Produksi ini disebut mempunyai kegunaan bentuk. Seperti halnya Regal Cinema, contoh di PPT ini, memadukan bahan baku berupa bangunan, kursi bioskop, dan peralatan proyektor untuk menghasilkan hiburan. Jadi ketika bioskop menayangkan film siang, sore, dan malam, 7 hari dalam seminggu, bioskop ini menciptakan kegunaan waktu, yaitu menambah nilai pelanggan dengan cara membuat suatu produk tersedia ketika konsumen membutuhkannya. Jadi pada bioskop kan biasanya ada beberapa alternatif pilihan untuk waktu dan beberapa judul film. Nah, tujuan dari bioskop ini adalah untuk memberikan preferensi kepada konsumen, dia bisa menonton pada jam-jam yang sesuai dengan apa kebutuhan atau apa ya ini ya pertimbangan dari konsumennya dan beberapa pilihan film yang akan diminati oleh konsumennya sehingga otomatis bisa disebut bioskop ini menciptakan kegunaan kepada waktu. Nah, ini disebutkan ketika bioskop menawarkan pilihan film sebanyak 15 film dalam satu atap di lokasi yang ramai, bioskop ini menciptakan kegunaan tempat. Bioskop membuat suatu produk tersedia di lokasi yang dianggap sesuai bagi konsumen. Menciptakan suatu produk yang dihargai pelanggan bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hasil dari upaya yang terencana dengan baik. Sehingga manajemen operasi adalah arahan dan kendali sistematis dan kegiatan yang mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa akhir yang menciptakan nilai bagi pelanggan sekaligus juga memberikan manfaat. Selanjutnya, proses mengubah sumber daya. Jadi, fungsi dari atau tugas dari manajer operasi adalah merencanakan, mengorganisasikan, menjadwalkan, dan mengendalikan adalah 3 hal. Dalam dalam operasional suatu perusahaan itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama input. Input di sini terdiri dari pengetahuan, bahan baku fisik, informasi, peralatan, pelanggan, dan keterampilan manusia. Tahapan selanjutnya adalah kegiatan pengubahan. Di antaranya memproses informasi dan data, mengubah bahan baku, memecahkan masalah klien, dan menghantarkan barang dan jasa. Tahapan yang terakhir yaitu output. Output di sini berupa barang dan jasa yang diproduksi yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Nah, ini contohnya. Contoh perusahaan-perusahaan yang menerapkan strategi bisnis yang bisa memenangkan pelanggan. Di sini diambil contoh yang pertama perusahaan Toyota. Kita mengetahui kan di Indonesia juga Toyota sebagai perusahaan dari otomotif yang terkenal dan mungkin memimpin ya, dia leading company di antara perusahaan-perusahaan otomotif yang lainnya. Jadi strategi dari Toyota untuk menarik minat pelanggan, dia sasarannya pada kualitas. Hal yang dilakukan perusahaan antara lain yaitu mobil yang diproduksinya berkinerja baik, memiliki bentuk dan tampilan yang menarik, serta memenuhi atau melampaui ekspektasi konsumen dengan harga bersaing secara konsisten. Jadi kualitas
dari hasil produksi atau mobil atau otomotif yang dihasilkan memang dijaga sekali untuk perusahaan Toyota. Lain halnya dengan yang perusahaan Save A Lot. Save A Lot ini perusahaan yang bergerak di bidang retail barang dan jasa, barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok. Jadi dia seperti wholesale supermarket mungkin ya. Jadi strategi dari Save A Lot untuk menarik minat pelanggan di harga. Jadi mereka menerapkan harga yang rendah. Bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari ditawarkan dengan harga hemat hingga 40% dari jaringan usaha konvensional. Sehingga menarik minatnya dari mungkin promo ya, diskon itu yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Berikutnya perusahaan 3M. Strategi yang menarik minat pelanggannya yaitu dengan fleksibilitas. Hal yang dilakukan perusahaan untuk menerapkan strateginya yaitu dengan melakukan inovasi dengan lebih dari 55 produk dalam lini perlengkapan rumah tangga dan kantor yang selalu berubah. Berubah di sini update dengan inovasi yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Selanjutnya contoh strategi bisnis yang diterapkan oleh FedEx. FedEx ini kan perusahaan ekspedisi ya. Siapa yang nggak kenal FedEx? FedEx tuh sudah sangat sangat diketahui. Dia bisa mengirim atau ekspedisi sampai ke luar negara. Strategi menarik minat pelanggannya melalui keandalan. Hal yang dilakukan perusahaan untuk menerapkan strateginya yaitu setiap pengiriman berlangsung cepat dan tepat waktu, sesuai dengan yang dijanjikan. Lanjut mengenai kapabilitas dan karakteristik operasi dari keempat perusahaan yang dicontohkan tadi. Untuk Toyota, kapabilitas operasinya pada kualitas, karakteristik operasi utamanya diantaranya standar kualitas tinggi bagi pemasok bahan baku. Yang kedua, arus bahan baku yang tepat waktu untuk produksi ramping. Yang berikutnya, peralatan yang terspesialisasi dan terotomatisasi untuk perakitan produk yang konsisten. Yang keempat, Toyota melakukan personel operasi Toyota menentukan personel operasi adalah para ahli yang senantiasa melakukan perbaikan terhadap produk, metode kerja, dan bahan baku. Karena kualitas yang mereka utamakan, sehingga empat indikator ini yang Toyota selalu konsisten untuk memenuhinya atau untuk mewujudkannya. Berikutnya, kapabilitas operasi di Save A Lot. Dia kan tadi untuk menarik minat menerapkan biaya murah. Sehingga karakteristik operasi utamanya yang pertama menghindari biaya overhead berlebih. Yang kedua membatasi pilihan produk. Mereka hanya menekankan pada barang pokok dan minim birokrasi. Ketiga, membuka banyak lokasi toko kecil. Jadi retail-retailnya juga ada. Yang keempat, mengurangi biaya tenaga kerja dan rak pajangan dengan cara menerima dan menjual barang dagangan langsung dari box dan pengiriman cukai. Jadi ini untuk mengefisiensi biaya dari packaging ya. Karena kan mereka itu tadi menghindari biaya overhead-nya sehingga mereka nggak nggak memberikan lagi double packaging. Jadi langsung dibawa dari box pengiriman suppliernya seperti itu. Lalu kapabilitas operasi pada perusahaan 3M, mereka sasaran menarik minat pelanggannya kan melalui fleksibilitas, sehingga karakteristik operasi utamanya yang dilakukan ada 4. Yang pertama mempertahankan kapasitas produk berlebih. Yang kedua, peralatan dan fasilitas yang adaptif untuk perubahan produk dari yang lama ke yang baru. Merekrut personel operasi yang antusias akan perubahan. Karena tadi kan disebutkan 3M itu mengutamakan inovasi, sehingga mereka juga menentukan untuk perekrutan karyawan yang memang
kreatif dan antusias untuk memberikan perubahan. Yang keempat yaitu memiliki banyak fasilitas produksi skala menengah kecil di berbagai lokasi yang memperkaya kreativitas. Selanjutnya kapabilitas operasi pada FedEx. Mereka menerapkan keandalan untuk menarik minat pelanggan. Karakteristik operasi utamanya diantaranya otomatisasi pelanggan menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan daring dengan pelanggan untuk mempersingkat waktu pengiriman. Yang kedua, sistem informasi nirkabel atau online ya untuk pengiriman paket oleh kurir. Yang ketiga, FedEx mempunyai 25 pusat distribusi regional terotomatisasi untuk memproses 3,5 juta paket per hari untuk pengiriman esok hari. Selanjutnya, kita masuk kepada perencanaan operasi. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan dan sumber daya produksi harus selalu diperhitungkan dalam setiap organisasi bisnis. Jadi, rencana dan peramalan bisnis yang dikembangkan oleh manajer puncak memberikan panduan untuk rencana operasi jangka panjang. Dengan rentang dari 2 hingga 5 tahun, rencana operasi mengantisipasi jumlah pabrik atau fasilitas jasa dan jumlah tenaga kerja, peralatan, transportasi, dan penyimpanan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan masa depan atas produk baru dan lama. Nah, kegiatan perencanaan ini dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama, perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas di sini diantaranya mengenai kapasitas bahan baku yang bisa diserap oleh satu perusahaan. Jadi bahan baku ini juga akan menentukan kapasitas dari produksi yang bisa dihasilkan dari suatu perusahaan. Lalu strategi atau kategori lokasi. Jadi lokasi usaha ini juga direncanakan, di mana lokasi ini juga berhubungan dengan target atau segmentasi pasarnya. Jadi lokasi atau target pemasarannya kepada siapa? Misalkan suatu usaha mudahnya, misalkan toko buku. Nah, itu kita tentukan lokasinya di dekat sekolah atau di dekat mm, kampus atau disesuaikan dengan segmentasi pasarnya untuk anak mahasiswa, untuk pelajar. Jadi dia ditentukannya di sekitar pemukiman seperti itu. Sedangkan tata letak juga direncanakan. Kalau tata letak ini ada hubungannya dengan lokasi juga. Tata letak dari suatu usaha itu juga menentukannya, menentukan minat atau menarik pelanggan. Misalkan dia harus ada di jalan poros utama atau mempunyai kriteria tertentu. Seperti sekarang tuh kalau misalkan usaha F&B ada yang disebut dengan hidden gem seperti itu kan dia lokasinya mungkin tidak di jalan poros atau yang dianggap strategis, tapi dia mempunyai karakteristik tertentu. Nah, itu nanti juga ada hubungannya dengan marketingnya sehingga bisa menarik pelanggan atau customer untuk datang ke usaha tersebut. Kategori berikutnya mengenai kualitas, yaitu kualitas yang pertama kualitas dari bahan baku juga ditentukan, yang nanti juga akan berpengaruh kepada kualitas dari produk atau jasa yang akan dipasarkan. Dan metode, metode di sini metode untuk pengolahan atau metode produksi dan metode dari operasi yang dijalankan. Selanjutnya mengenai penjadwalan operasi. Setelah perencanaan dibuat, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengembangkan jadwal untuk pelaksanaan rencana tersebut. Aspek operasi ini disebut dengan penjadwalan operasi, yaitu mengidentifikasikan kapan kegiatan tertentu dilaksanakan. Ada 4 jenis penjadwalan. Yang pertama jadwal induk operasi, yang kedua jadwal terperinci, yang ketiga jadwal staf dan jadwal proyek.
Baik, paparan dari materi ketujuh sudah selesai. Nah, ini ada referensinya. Silakan kalau misalkan teman-teman ingin membaca lebih detail bisa apa googling di internet mungkin ada atau bisa membeli buku untuk pegangan dan panduannya. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan tentang materi atau kita bisa diskusi mengenai materi 7, dipersilakan. Selamat pagi Ibu, mohon maaf lambat bergabung. Oh ya nggak apa-apa Mbak, terima kasih sudah join. Silakan. Kalau tidak ada, giliran saya yang mau bertanya. Ya, ada pertanyaan nih dari Mbak Bella ya. Saya baca dulu. Jika suatu perusahaan memiliki dana yang terbatas, apakah sebaiknya perusahaan lebih fokus menekan biaya produksi agar harga lebih murah atau meningkatkan kualitas produk agar pelanggan lebih puas? Mana yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang? Makasih pertanyaannya. Siapa nih yang bisa bantu menjawab sebelum nanti saya berikan ulasannya biar kita berdiskusi sama-sama. Siapa di sini yang punya usaha UMKM, teman-teman? Alhamdulillah hari ini banyak yang join. Silakan. Oh, saya mau bertanya ke Mbak Ayu deh. Ayu Andari. Halo Mbak, bisa bisa unmute?
Oh, tidak on cam tidak apa-apa. Ini ada, mari kita diskusi gimana bisa bantu, atau Mbak Rena. Oh, ini ada Mas Dani ini. Join lebih awal. Jadi kita bagi apa yang kita pilih, jadi pertanyaan Mbak Bella tadi ya, jika dana dari usaha itu limited atau terbatas, kita lebih baik fokus kemana dulu nih? Menekan biaya produksi agar harga barang yang kita jual lebih murah, atau meningkatkan kualitas produk agar pelanggan lebih puas. Jadi menurut teman-teman mana nih yang lebih diutamakan? Ibu izin menanggapi. Ya, silakan. Ya. Kalau pendapat saya, Bu, sebenarnya ini tergantung keduanya mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan, maksudnya tergantung fokusnya perusahaan juga. Tapi kalau pendapat saya lebih baik untuk meningkatkan kualitas produk. Kenapa? Karena dari pelanggan itu akan condong untuk eh, apa ya, tingkat retentionnya itu akan tinggi kalau produknya itu memang berkualitas gitu dibandingkan dengan memang murah tapi mengorbankan kualitas. Itu juga kan nggak menjamin kalau si pelanggan nanti akan membeli lagi produk kita gitu. Dan apalagi misalkan ke depannya ketika misalkan di awal kita menjual produk kita murah, lalu ke depannya kita mau meningkatkan kualitas tapi harganya jadi lebih mahal. Nah, itu tuh pasti akan sulit ya Bu, karena kan pelanggan tuh sangat sensitif terhadap harga. Jadi kalau misalkan ada kenaikan harga itu, walaupun kualitasnya membaik, itu tuh pasti akan jadi pertimbangan yang besar gitu oleh pelanggan. Nah, jadi dari pendapat saya sih lebih baik dananya itu untuk meningkatkan kualitas produk dulu. Jadi biar apa ya, produknya itu disukai oleh pelanggan dan pelanggan pun akan membeli terus produk kita, dan pada akhirnya kan itu juga akan meningkatkan pendapatan, meningkatkan penjualan yang bisa dipakai lagi untuk dananya untuk operasional. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Makasih Mbak Rena. Betul. Memang itu ya, sebetulnya kalau untuk menentukan mana sih yang lebih diutamakan, itu tuh tidak ada yang fix gitu. Jadi tergantung preferensi dan perencanaan dari masing-masing perusahaan. Jadi yang dari jawaban Mbak Rena tadi juga betul. Ada kalanya perusahaan tuh punya pilihan, ya udah kita kualitas yang didulukan lah. Jadi mungkin harga bisa jadi lebih tinggi. Jadi dengan dana yang terbatas, dia juga akan menghasilkan jumlah produk yang tidak banyak. Tapi efek baiknya nanti customer tuh dari awal sudah merasakan bahwa oh ini barang ini tuh dia memang bagus gitu. Jadi meskipun dia tidak harganya tidak terlalu rendah, tapi mereka mengutamakan kualitas. Nah, pilihan customer tuh biasanya oh ya oke, kita akan apa ya kayak brand awareness gitu. Jadi perusahaan apa produk itu tuh sudah dikenal dan sudah terjamin kualitasnya, jadi mereka tidak masalah gitu untuk membeli dengan harga yang udah fix. Daripada seperti kata Mbak Rena itu harganya murah dulu, nanti kita upgrade untuk apa namanya kualitas, tapi efeknya harga jadi naik. Nah, itu kadang-kadang memang customer jadi apa ya, jadi akhirnya akan mencari produk lain. Nah, itu akan berpengaruh kepada omset dari perusahaan itu sendiri ya. Oke, tadi ada yang raise hand tadi, siapa Mbak? Siapa ya? Natasha ya? Natasha atau siapa? Iya, halo Silakan, Ibu. silakan. Iya, halo, Selamat gimana pagi. Mbak? Iya, Pagi. Ibu, mungkin iya, Ibu, terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya ingin menyampaikan pendapat saya sedikit, mungkin kurang lebih sama Oke, juga dengan ya. tadi yang sudah disampaikan Ibu juga. Kalau mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan, menurut saya sendiri
jika saya memiliki usaha atau mungkin perusahaan perlu menyesuaikan dengan target pasarnya juga, Ibu. Iya, Namun mungkin untuk jangka panjangnya lebih untuk meningkatkan kualitas produk dulu, cenderung lebih menguntungkan karena dapat meningkatkan kepuasan juga dan juga kita juga dapat menunjukkan loyalitas ke pelanggan. Nah, ketika pelanggan merasa puas, biasanya akan melakukan pembelian ulang lagi atau bisa juga merekomendasikan produk kami lagi ke orang lain seperti itu. Jadi sementara itu untuk menekan biaya produksi memang dapat membuat harga lebih murah dan menarik konsumen juga dalam jangka pendek, tetapi juga bisa menurunkan kualitas. Untuk itu perusahaan perlu memiliki strategi sih Bu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara efisien biaya dan juga kualitas produk agar perusahaan juga tetap kompetitif dan juga berkelanjutan seperti itu. Jadi memang untuk pertanyaannya lebih ke menurunkan harga atau meningkatkan kualitas. Jadi kalau misalnya menurut saya pribadi lebih ke meningkatkan kualitas terlebih dahulu karena memang itu juga bisa meningkatkan untuk produksi atau penjualan juga seperti itu Ibu. iya. Oke, terima kasih. Bagus Terima kasih jawabannya. Ibu. Iya, betul. Memang gitu. Jadi untuk strategi marketing yang kita tahu ya, ada yang namanya 4P itu. Nah, mm, produk, people, price, dan place. Nah, untuk produk tuh memang iya betul. Jadi kalau misalkan kita ingin apa ya, memperkuat posisi dari produk itu di pasar, memang kita harus ini apa kualitas yang harus diutamakan terlebih dahulu. Ya, betul. Ada lagi tadi yang mau ini ya. Siapa tadi? Mbak Sanjana mau diskusi juga? Silakan. Halo Mbak. Tadi kayaknya resen atau saya salah lihat ya? Ya, jadi untuk pertanyaan dari Mbak Bella, memang kalau untuk jangka panjang itu misalkan perusahaan itu harus memilih, memang dia harus memilih menghasilkan kualitas yang lebih baik. Tapi bagaimana caranya biaya produksinya juga ditekan supaya efisien. Sehingga apa namanya nanti akan memberikan keberlanjutan terhadap suatu perusahaan itu sendiri. Memang harus ada penyesuaian terhadap strategi dari dari perusahaan itu masing-masing. Oh, kepencet ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang bertanya atau berdiskusi, silakan. Ada pertanyaan dari Mbak Ayu ya tadi. Bagaimana cara kita berkonsisten berjualan ketika jualan kita turun naik? Apalagi ketika modal tidak balik. Apa yang harus kita lakukan? Jadi memang biasanya fenomena yang seperti itu tuh ada di UMKM ya, home industry. Jadi apa up and down gitu omsetnya. Mungkin kita harus mengevaluasi dulu gitu. Penyebabnya apa? Penjualan itu turun naik. Misalkan apakah promosinya kurang
atau barang yang kita hasilkan itu dari segi misalkan dia kita produksi makanan nih, barang makanan yang kita hasilkan itu rasa tidak konsisten, apa ya apakah ada di sekitar situ tuh ada pesaing baru. Oh, gitu. Apakah produk kita masih up to date? Banyak lah. Jadi dievaluasi terlebih dahulu, terus lalu kita memberikan catatan apa yang harus kita tingkatkan. Misalkan dari promosinya di apa dirubah lagi yang lebih baik atau lebih menarik. Nah, terus kita apa ya memberikan keunggulan dari produk kita dibanding kompetitor. Memang kita harus selalu riset ya. Maksudnya meskipun UMKM atau home industry kan kita tidak menutup kemungkinan untuk kita selalu meriset atau mempelajari apa yang kurang. Nah, kalau masalah eh, tidak laku dan modal tidak balik itu di fokusnya beda-beda. Jadi kalau yang tidak laku itu kan fokusnya mungkin promosinya kurang gitu atau dari kualitas produk juga dia kalah gitu. Pelayanan after sale-nya juga sama mungkin target pasarnya terlalu tinggi. Jadi kayak misalkan kita barusan launching produk itu mungkin kita menentukan target pasar tidak terlalu skupnya tidak terlalu luas ya. Jadi sekitar dulu jadi bisa memenuhi gitu. Kalau misalkan modal tidak balik itu bisa jadi antara penentuan harga itu HPP dan harga jualnya itu terlalu mepet. Jadi keuntungannya itu terlalu kecil ya. Kita nggak memperhitungkan kadang-kadang tuh kita harga barang sekian, tapi kita kurang apa ya, kurang menghitung di segi HPP-nya seperti tenaga atau apa faktor produksi lain yang tidak nampak ya. Itu kan biasanya bisa ditambahkan sehingga margin keuntungannya itu bisa lebih besar. Lalu operasionalnya juga terlalu besar atau pengelolaan atau pencatatan keuangannya itu kurang rapi. Jadi sebetulnya dia sudah balik modal, tapi karena tidak dicatat, jadi tidak bisa terpisahkan antara operasional dan arus kas pribadi gitu. Jadi yang dilakukan seperti itu kita evaluasi terlebih dahulu dan memang untuk dana apa ya dana berjaga-jaga dari usaha itu sebetulnya harus harus tetap disisihkan ya untuk mengantisipasi resiko yang seperti ini. Itu jawaban saya, Mbak. Kalau misalkan ada teman-teman yang bisa menambahkan, boleh. Begitu ya, Mbak Ayu. Ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Ria ya. Jadi, salah satu strategi bisnis disebutkan memberikan harga rendah dan diskon. Apakah di kondisi ekonomi sekarang ini masih cukup menguntungkan untuk diterapkan, sedangkan harga bahan baku sedang naik? Silakan, bisa menjawab pertanyaan Mbak Ria. Silakan. Ada banyak nih Mbak Atik, Atik Marisa. Oh, ini sudah dijawab.
Jadi menurut Mbak Ayu, menurut saya memberi diskon di ekonomi sekarang cukup. Kita sesuaikan saja di hari awal modal. Kita boleh untung, tapi tidak boleh juga merugi, merugikan ya, tapi tidak boleh merugikan konsumen dengan memberi diskon, tapi kualitas produk malah menurun. Dan bahan baku sah saja ketika memberikan, tapi ketika memberi diskon lebih diperhatikan lagi dari segi modal ya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi sekarang ini pada saat harga bahan-bahan baku atau bahan dari pemasok naik, sepertinya memberikan diskon tuh masih bisa, tapi bukan diskon yang ke semua orang gitu. Jadi misalkan kita diskonnya terarah aja. Jadi diperkecil skupnya. Jadi kayak strategi yang diterapkan oleh apa Save a Lot yang tadi wholesale market supermarket tuh dia memberikan diskonnya itu hanya kepada member. Jadi terarah. Jadi orang kalau ingin mendapat diskon dia harus join member. Nah, itu tuh untuk apa ya? Untuk mengurangi kerugian karena harga bahan baku dari pemasok itu meningkat. Lalu berikutnya untuk mengantisipasi dari apa kelonjakan harga, memberikan nilai tambah. Misalkan dia tidak ada diskon yang banyak, tapi dia dikasih apa servis yang lain seperti gratis ongkirnya, lalu pelayanan after sale dari kepada pelanggannya juga diperbaiki seperti itu. Lalu ada efisiensi operasinya ditingkatkan juga. Seperti misalkan yang kayak tadi yang diterapkan oleh apa Save a Lot tuh dia nggak ngasih packaging double gitu. Istilahnya kayak kita kan kalau di Indomaret tuh barangnya ditata lagi di rak. Nah kalau dia kan nggak, jadi langsung aja di box box box. Terus dia apa namanya pelanggan itu langsung beli langsung ambil dari packaging dari suppliernya. Jadi itu meskipun harga dari supplier itu mengalami peningkatan, tapi dengan strategi harga diskon atau harga rendah itu gap itu masih akan bisa tertutupi dengan apa meminimais biaya operasional dari sisi seperti itu, dari sisi apa packaging atau operasional yang lain. Itu ya Mbak Ria. Sudah terjawab pertanyaannya? Nah, betul, tebus murah juga bisa. Jadi metodenya pakai bundling ya jualnya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, baik untuk sesi Vicon yang ketiga, saya cukupkan. Sebelumnya saya akan berikan kesimpulan dulu. Jadi pada sisi manajemen operasional suatu perusahaan memang merupakan fungsi bisnis yang harus diterapkan dari suatu perusahaan. Jadi intinya manajemen operasi ini mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa yang punya nilai seperti tadi ada nilai kegunaan, nilai tempat, nilai waktu. Nah, itu jadi suatu sumber daya itu akan bisa bernilai. Keunggulan operasi bisa diterapkan oleh suatu perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang menetapkan kepada kualitas, ada yang pada sektor biaya, ada juga ke fleksibilitas dan ketangguhan dari layanan suatu perusahaan. Jadi, perusahaan yang mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan menjadwalkan operasi secara efektif akan memiliki daya saing yang lebih tinggi, serta mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, dan juga akan apa ya, mewujudkan keberlangsungan dari perusahaan tersebut di jangka panjang. Kesuksesan dari perusahaan itu juga nanti akan bisa tercapai, nanti bisa terlihat dari
skala usahanya makin besar, margin keuntungannya makin tinggi, jadi investasi usahanya juga akan berkembang dan lain sebagainya. Baik, terima kasih yang sudah join Vicon ketiga pagi hari ini. Jangan lupa semangat untuk mengerjakan UTS-nya mulai besok. Semoga lancar dan sehat selalu. Saya akhiri ya. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali.